Beberapa hari ini, Aji telah mempersiapkan semuanya. Dengan modal 100 juta rupiah yang ada di rekeningnya, akhirnya ia memberanikan diri untuk membuat usaha sabun cuci piring sesuai yang ia pelajari dari internet. Apalagi setelah demo produknya saat acara arisan ibu-ibu kompleks di rumahnya, Aji sangat yakin bahwa produk yang telah ia buat akan diterima di market. Dengan bantuan Sinta, Aji mencari beberapa ruko yang rencananya akan ia kontrak dulu sementara waktu sampai ia mempunyai modal untuk bisa membeli sebuah ruko di kompleks pergudangan. Dengan biaya 45 juta, akhirnya Aji mengontrak sebuah ruko berbentuk gudang dengan ukuran yang cukup menurut Aji, yang terletak di daerah pergudangan Parangloe Indah. Aji mulai merekrut beberapa orang untuk menjadi karyawannya nanti. Ya, saat ini Aji hanya merekrut orang-orang di sekitaran rumahnya. Tidak perlu berijazah tinggi, yang penting mau kerja saja itu sudah cukup menurut Aji. Setelah proses perekrutannya yang diadakan di rumahnya sendiri, akhirnya Aji memiliki calon karyawan sebanyak 5 orang. Yang jelas 3 orang akan ia tempatkan di bagian produksi, sedangkan 2-nya lagi akan bekerja di gudang untuk mengatur stok produknya nanti. Dan Aji memberitahukan ke mereka bahwa tinggal bekerjanya akan dimulai di awal bulan setelah semuanya rampung. Setelah proses rekrutmen karyawan, Aji memesan mesin produksi di Surabaya dengan bantuan Pak Ferry yang memang masih bekerja di Unilever. Akhirnya Aji dengan mudah melakukan transfer dana sebesar 12 juta ke Pak Ferry untuk membelikannya satu mesin produksi. Karena menurut keterangan di internet bahwa Aji harus melakukan transfer duluan ke pihak penjual mesin tersebut sebelum dikirim ke Makassar. Karena Aji tidak mau mengambil resiko, maka dari itu ia memutuskan untuk menelpon Pak Ferry saat itu untuk membantunya bertemu dengan pemilik mesin produksi tersebut sebelum Aji melakukan transfer dana ke rekening Pak Ferry. Setelah semuanya clear dan Pak Ferry meyakinkan Aji bahwa memang mesin itu ada di toko yang ia maksud, akhirnya Aji melakukan transfer ke rekening Pak Ferry. Tak butuh lama, hanya 3 hari akhirnya mesin produksi itu sampai di gudang kontrakan Aji. Yang jelas mesin produksi ini adalah satu-satunya alat yang diperlukan untuk mempermudah Aji dalam memproduksi produknya nanti, baik dalam bentuk cair ataupun jika Aji juga membuat sabun lainnya. Karena menurut Aji untuk membuat sabun yang berkualitas tidak harus menggunakan harga mesin pembuat sabun yang mahal. Mesin sabun yang lengkap walau harganya murah masih lebih baik jika dibandingkan dengan mesin sabun yang harganya mahal tetapi tidak lengkap. Mesin yang Aji beli saat ini adalah mesin pengaduk atau biasa disebut mixer yang mempunyai kapasitas produksi sebanyak 100 liter per produksi. Ukurannya tidak terlalu besar, hanya sebuah bak berukuran 120 liter lengkap dengan pengaduknya dan juga tiang penyangga untuk menyangga bak pengadukan dan juga besi berbentuk kotak untuk menaruh mixer pengaduknya nanti. Karena di awal Aji hanya ingin memproduksi produknya secara manual mengingat modal yang kecil, maka Aji harus mengurungkan niatnya membuat sebuah pabrik yang serba otomatis. Paralel dengan semuanya, Aji juga memesan botol kemasan dan juga kemasan pouch khusus untuk produk liquid di Surabaya. Juga tentu saja atas bantuan Pak Ferry membuat Aji dengan mudah mendapatkan informasi pabrik kemasan yang murah dengan kualitas yang bagus. Kemasan yang Aji pesan khusus untuk kemasan botol, tak lupa ia juga sekalian memesan stiker produknya yang telah ia desain sebelumnya lengkap dengan nama perusahaan yang belum resmi ia buat. Letakkan depkes, Aji hanya menempelnya atau dengan kata lain depkes biar terlihat profesional. Sedangkan untuk kemasan pouch, kebetulan pabrik yang membuat kemasan pouch juga menawarkan stiker plastik seluruh bodi kemasan nantinya. Tentu saja semuanya berjalan dengan lancar dan Aji memesan semuanya baik itu kemasan maupun stiker produk memakai nama produknya yang telah ia tentukan sebelumnya. Sedangkan untuk bahan baku, Aji hanya membeli di 3 distributor bahan kimia yang ada di Makassar. Cukup mudah menurut Aji karena memang sebelumnya ia sempat melakukan survei di 3 kantor tersebut. Setelah semuanya sudah tiba di gudang, Aji mulai melakukan penginstalan dengan beberapa petunjuk yang ia dapatkan baik dari internet maupun dari buku petunjuk yang ia dapatkan saat membeli beberapa bahan yang akan ia gunakan nantinya.
Seminggu sudah, Aji membereskan semuanya. Sebuah gudang telah disulap olehnya menjadi pabrik kecil yang akan siap memproduksi produknya nanti. Mesin mixer produksi ia letakkan di sudut bagian kiri gudang dan sebuah mesin pompa air kecil dengan sambungan pipa panjang yang siap menghisap produk yang telah dimixer untuk terhisap ke dalam tandon memakai selang besar. Dan terlihat 3 tandon air berwarna orange berukuran 2000 liter telah ia pasang juga berdekatan dengan mesin produksinya. Letaknya sedikit lebih tinggi dari mesin dan Aji membuat penyangga masing-masing tandon dengan menggunakan besi yang ia pesan sebelumnya. Sedangkan bagian bawah tandon terlihat sebuah pipa panjang yang tersambung dengan beberapa mata lengkap dengan sebuah keran di masing-masing ujungnya. Yang jelas disitulah ia akan mengisi produknya ke dalam kemasan botol maupun kemasan pouch. Dan di bagian dinding bagian kanan tak jauh dari mixer, ia letakkan 2 mesin press plastik digunakan untuk kemasan pouch nantinya. Kenapa Aji memasang dengan model seperti itu? Agar saat mempres bagian atas kemasan, karyawannya cukup memposisikan produknya dengan posisi berdiri, lalu mempres bagian atasnya tanpa perlu repot-repot untuk memiringkan ujungnya, dan pastinya akan membuat produk bisa tertumpah. Terlihat juga beberapa peralatan sudah siap di gudangnya, mulai dari beberapa ember plastik berukuran 25-50 ml, beberapa gelas ukur, dan juga beberapa peralatan lainnya yang ia telah beli jauh hari. Tak lupa, Aji juga membeli beberapa peralatan safety seperti fire extinguisher 3 buah, masker penutup mulut dan hidung, dan juga beberapa hand glove untuk dipakai nantinya oleh para karyawan di bagian produksinya. Terlihat juga beberapa bahan baku, baik itu yang berukuran besar lengkap dengan tong berwarna biru, ada yang berukuran 180 kg dan juga berukuran 200 liter, dan beberapa jerigen dengan isi bahan kimia telah Aji persiapkan. Terlihat juga beberapa sak bahan kimia berukuran 25 kg yang Aji letakkan menggunakan palet kayu agar tidak mudah terkontaminasi. Sedangkan di bagian tengah sampai ke bagian depan Aji letakkan beberapa palet kayu untuk menumpukkan beberapa produknya yang telah siap untuk dipasarkan nantinya. Tak lupa Aji membuat tempat pencucian di bagian sudut kanan bagian lainnya yang tersambung ke selokan pembuangan di bagian luar. Sedangkan di bagian sudut bagian tengah terlihat beberapa galon air mineral lokal berukuran 18 liter yang Aji beli dari dekat rumahnya yang memang produksi air galon mineral. Dalam jumlah banyak, maka Aji mendapatkan harga murah 2.500 perak per galonnya. Mungkin saat ini Aji belum mampu membeli mesin produksi air mineral, jadi untuk mempermudah produksi awal, maka Aji memilih untuk membeli air galon dulu saat ini, hingga ia sudah mempunyai modal lebih. Yang jelas Aji tidak mau menggunakan air pump untuk produknya karena kadar airnya masih diragukan di Makassar, dan menurut informasi yang ia dapatkan ada baiknya menggunakan air mineral. Terlihat juga beberapa karton yang terletak di bagian depan gudang. Karton baru berwarna coklat yang akan ia gunakan untuk mengipek produknya sebanyak 20 pieces per karton. Aji juga menyiapkan sebuah ruangan kecil lengkap dengan AC untuk bagian administrasinya nanti. Dan Aji meminta bantuan ke Amel untuk menghandle bagian administrasinya dan dibantu oleh Sinta nantinya. Karena gadis itu sendiri menawarkan diri ke Aji untuk menjadi karyawan sementara. Dan menurut Sinta tidak digaji pun tidak masalah, yang jelas ia senang membantu Aji saat ini. Bahkan Aji sudah memperhitungkan secara detail mulai dari penggunaan bahan baku per botol atau pouchnya dan juga memperhitungkan biaya operasional dengan jumlah 200 perak per kemasan. Sedangkan untuk bagian pengisian dan pengepakan hingga siap untuk dipasarkan, Aji memperkerjakan orang-orang sekitar rumahnya tanpa digaji. Pemborongan per botolnya akan mendapatkan 100 perak, sedangkan kapasitas produksinya hanya bisa 100 liter per produksi per 10 menit. Dan karena Aji hanya mempunyai 3 tandon penampungan yang total ukurannya sebanyak 6.000 liter, maka Aji hanya bisa produksi sebanyak itu saat ini, dan mungkin membutuhkan waktu 3 hari produksi produk sebanyak 6.000 liter. Dan juga karena produk harus diendapkan dulu selama 12 jam sebelum siap dikemas. Produk yang akan Aji buat di awal yaitu produk kemasan 450 ml, atau dengan kata lain jika dikali 6.000 liter dengan perhitungan adanya produk wastek, maka Aji beranggapan akan mendapatkan kurang lebih 12.000 botol per pouch. Maka orang-orang yang memborong bagian pengisian akan mendapatkan dana sebanyak 12.000 dikalikan 100 perak adalah 1,2 juta. Nilai yang tidak sedikit jika dikerjakan sebanyak orang. Maka masing-masing orang akan mendapatkan 200.000 per 3 hari.
Apalagi Aji memilih 6 orang itu dari tetangganya yang kurang mampu dan mempunyai tenaga untuk bekerja. Maka dengan bantuan Ibu RT, maka Aji mendapatkan 6 orang tersebut yang siap bekerja nantinya. Dan jika selesai, maka Aji akan mempunyai produk sebanyak 500 karton dengan pembagian masing-masing 250 karton kemasan botol dan 250 karton kemasan pouch yang siap didistribusikan di market. Sedangkan Aji sudah memperhitungkan semua biayanya dan ia akan mendapatkan margin bersih setelah dikurangi biaya operasional sebanyak 30%. Jadi jika Aji menjual produk botol dan pouchnya dengan harga yang sama, 3.500 per pieces, maka sekartonnya Aji akan mendapatkan dana penjualan sebanyak 3.500 kali 24 sama dengan Rp84.000. Jadi jika dikalikan dengan produk sebanyak 500 karton, maka Aji akan mendapatkan dana sebanyak Rp42 juta dan dipotong dengan margin sebanyak 30%, maka di awal Aji akan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp12 juta, pas dengan perhitungan modal Aji di awal.